Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Zaid bin Sabit. Alhamdulillah kita masih bisa belajar bersama melalui daring. Tetap semangat terus ya teman-teman, meskipun masih belajar di rumah. Baiklah teman-teman, Bismillah mau bertanya, apakah teman-teman sudah sholat duha? Jangan lupa untuk sholat duha dan murojaah atau mengaji paginya ya, seperti yang teman-teman lakukan di sekolah. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tematik 6G. Subtema 3 mengenai koperasi. Sebelumnya teman-teman sudah mendengar kata-kata koperasi. Apakah di sini teman-teman sudah pernah belajar tentang koperasi? Apa itu koperasi dan bagaimana sejarah koperasi? Tujuan pembelajaran hari ini adalah teman-teman mengetahui pengertian dari koperasi serta unsur-unsur koperasi. Baiklah teman-teman, jangan lupa untuk mencatat apa yang Miss Hilda sampaikan di pembelajaran ini. Bagaimana sejarah gerakan koperasi? Sejarah gerakan koperasi ini digagas oleh Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858. Yang menerapkannya pertama kali pada usaha permintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Jadi gerakan koperasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh William King. Jadi ada lagi, koperasi ini digagas oleh Robert Owen, tapi dikembangkan lebih lanjut lagi oleh William King pada tahun 1786 sampai 1865. Dengan mendirikan koperasi di Brighton, Inggris pada tanggal 1 Mei 1828. King ini menerbitkan publikasi bulanan yang bernama The Cooperator yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi. Akhirnya koperasi ini berkembang di negara-negara lainnya. Seperti Jerman juga berdiri koperasi menggunakan prinsip-prinsip yang sama seperti koperasi buatan Inggris. Di Indonesia juga ada koperasi. Dan juga ada Bapak Koperasi Indonesia. Siapakah itu? Ada yang tahu teman-teman? Muncul pertanyaan, siapakah Bapak Koperasi di Indonesia? Ada yang tahu jawabannya? Bapak Koperasi di Indonesia adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Kenapa Dr. Andes Muhammad Hatta disebut sebagai Bapak Koperasi di Indonesia? Ada yang tahu? Jadi Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta ini disebut sebagai Bapak Koperasi di Indonesia karena beliau ini telah memajukan koperasi di Indonesia. Jadi mengangkat perekonomian Indonesia melalui koperasi. Selain itu juga beliau menulis karya ilmiah mengenai ekonomi dan koperasi di Indonesia. Banyak sekali buku-buku tentang koperasi karangan Dr. Andes Muhammad Hatta ini. Sebelumnya, koperasi di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda juga sudah diperkenalkan, yaitu pada tahun 1886 pada zaman penjajahan Belanda didirikan koperasi oleh Patih Purwokerto yang bernama Raden Arya Wiraatmaja. Tapi diperkenalkan di Indonesia oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai
Bapak Koperasi di Indonesia. Apa itu koperasi, teman-teman? Tadi kita sudah membahas tentang sejarah gerakan koperasi di Indonesia. Tapi kita belum tahu apa pengertian dari koperasi. Ada yang tahu di sini, teman-teman, apa koperasi itu? Koperasi adalah sebuah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang atau badan hukum yang berdasarkan prinsip koperasi, yaitu dengan asas kekeluargaan. Jadi koperasi itu sebuah badan usaha. Nah, anggotanya itu boleh seorang, orang-orang, atau badan hukum. Kegiatannya ini berdasarkan prinsip koperasi. Nah, sebagai gerakan ekonomi rakyat, di mana prinsip koperasi ini yaitu memiliki asas kekeluargaan. Tujuan koperasi yang pertama yaitu memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat tentunya. Jadi dalam koperasi ini ada anggota ya teman-teman, karena koperasi ini merupakan badan usaha. Jadi setiap koperasi terdapat anggota dan pengurusnya, di mana anggota koperasi ini keuntungannya banyak sekali. Salah satunya adalah menjadi anggota koperasi dapat memenuhi kebutuhan barang dengan harga murah, karena koperasi ini tidak mengambil keuntungan terlalu besar. Kemudian menjadi anggota koperasi ketika membeli barang di koperasi dapat dicicil pembayarannya. Dan tiap tahunnya anggota koperasi ini mendapat SHU. Apa itu SHU, teman-teman? SHU itu adalah sisa hasil usaha. Jadi keuntungan yang didapat oleh koperasi juga keuntungan anggota. Ada unsur-unsur koperasi. Yang pertama, koperasi merupakan badan usaha. Kemudian, koperasi dapat didirikan oleh orang, seorang, dan atau badan hukum koperasi yang sekaligus sebagai anggota koperasi yang bersangkutan. Yang ketiga, koperasi dikelola berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Apa itu prinsip-prinsip koperasi? Salah satunya adalah keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka, serta pembagian SHU-nya itu secara adil tergantung dari usaha anggota itu sendiri. Yang keempat, koperasi dikelola berdasarkan atas asas kekeluargaan. Karena koperasi ini badan usaha, ya bukan perusahaan, maka setiap anggotanya harus bekerja sama dengan anggota koperasi lainnya. Jadi pengelolaan koperasi ini didasarkan asas kekeluargaan dan musyawarah serta mufakat dari setiap anggotanya. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang, seorang, atau badan hukum berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang mana tujuan koperasi ini adalah memajukan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat. Koperasi ini berbeda dengan badan usaha lainnya. Perbedaannya yaitu koperasi mengutamakan kesejahteraan bersama karena ada asas kekeluargaan. Tetapi badan usaha lainnya atau perusahaan itu lebih mengutamakan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Itulah kesimpulan pembelajaran hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak dan mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa dicatat dan membaca buku sebagai pengetahuan teman-teman. Baiklah, marilah kita bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Tetap semangat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.